Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ardila, nomor induk mahasiswa 2030702123, program studi ilmu politik, Universitas Unradipata Palembang. Pada video kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah sosiologi antropologi. Di video ini saya akan menjelaskan 3 materi penting. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sosiologi antropologi berserta ruang lingkupnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi pilihan saya, yaitu interaksi sosial. Yang ketiga, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang sudah saya buat pada UTS kemarin, yang berjudul Pasien COVID-19 terus meningkat meskipun telah menerapkan protokol kesehatan. Baiklah, tanpa membuang waktu, saya akan memulai penjelasan. Sosiologi antropologi. Sosiologi dan antropologi merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari proses dan struktur sosial serta kebudayaan. Sosiologi dan antropologi memiliki perbedaan fokus. Sosiologi lebih memandang masyarakat sebagai sistem hubungan peranan. Antropologi memilih sebagai sistem jaringan. Kedua perspektif tersebut dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menganalisis orang di dalam masyarakat, sekalipun orang di dalam kebudayaan untuk memahami konteks sosiokulturnya. Itu pengertian dari sosiologi dan antropologi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan kebudayaan. Melalui berbagai forum, alat, dan media, bagaimana suatu kebudayaan masyarakat dipertahankan, diwariskan, dan dikembangkan. Kemudian, pendidikan di dalam kebudayaan. Proses pendidikan formal, informal, dan non-formal tidak berada di ruang hampa, melainkan berlangsung di dalam konteks kebudayaan yang ada. Pendidikan antar atau lintas kebudayaan, fenomena interaksi dan kontak antar sejumlah sistem dalam atau unsur kebudayaan, dampaknya dan upaya mengharmoniskan hubungan antara penduduk kebudayaan tersebut. Itu saja dari ruang lingkup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, yaitu penjelasan tentang materi yang kedua. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Interaksi sosial melibatkan proses-proses sosial yang bermacam-macam yang menyusun unsur dinamis dari masyarakat, yaitu proses-proses tingkah yang dikaitkan dengan struktur sosial. Menurut para ahli, interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Seterusnya ada faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi dapat mendorong seseorang untuk memusuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai berlaku, tetapi juga bisa mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif, sebab yang ditiru mungkin tindakan-tindakan yang menyimpang. Terus faktor sugesti. Faktor ini berlangsung kalau seseorang memberi suatu pandangan yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Berlangsungnya sugesti dapat juga terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosi. Berikutnya faktor indifikasi. Indifikasi yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menyamankan dirinya dengan pihak lain. Indifikasi tersebut lebih bersifat dalam daripada imitasi dan sugesti. Proses indifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya maupun dengan disengaja. Faktor empati. Yang keempat, faktor empati. Terus ada jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, dorongan kodradi sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya, manusia tersebut ialah makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tersebut, manusia lebih memiliki cenderung untuk dapat bergaul dengan sesama manusia. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Di dalam kehidupan manusia sehari-hari, menyadari bahwa terdapat banyak hal dalam hidupnya yang tergantung kepada orang lain. Sebagai contoh, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan
Tiap-tiap orang memerlukan orang lain. Kebutuhan seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk dapat diterima, kebutuhan untuk dapat dihargai, dan lainnya. Tersebut jelas memerlukan orang lain yang sebagai sumber pelengkapnya. Terus dorongan untuk mengembangkan diri dan pengaruh orang lain. Manusia tersebut juga mempunyai potensi dan juga kehendak untuk dapat mengembangkan diri sendiri serta juga sesamanya. Upaya mengembangkan pribadi ini antara lain ialah dilakukan dengan cara melakukan imitasi dan juga identifikasi. Di dalam imitasi dan juga identifikasi itulah maka mereka tersebut didorong untuk dapat melakukan sesuatu interaksi sosial. Berikutnya, syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adanya kontak sosial atau sosial kontak, dan komunikasi ada communication. Komunikasi terus ada beberapa. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial lebih menunjukkan pada suatu hubungan sosial yang bersifat langsung. Contohnya sentuhan, percakapan maupun tatap muka. Namun seiringnya dengan perkembangan zaman serta majunya teknologi, saat ini telah mengembangkan teknologi sebagainya terjadi di kontak dan bersifat tidak langsung dengan cara email atau WA. Terus ada komunikasi. Komunikasi terjadi setelah kontak sosial berlangsung. Pada umumnya, komunikasi mengacu pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau respon tertentu. Selanjutnya materi ketiga tentang jurnal yang sudah saya buat, yaitu pasien COVID-19 terus meningkat meskipun telah menerapkan protokol kesehatan. Baiklah, lebih dibaca lagi. Terlebih dahulu dibaca abstrak dan pendahuluannya. Langsung saja saya akan melanjutkan tentang pembahasan. Virus corona atau sering disebut COVID-19 merupakan virus yang dapat mematikan, dan virus ini dengan rantai penularan yang begitu cepat. Gejala seperti gangguan pernapasan, sehingga penyakit ini menjadi sorotan karena munculnya di akhir tahun 2019 pertama kali di China. Kemunculan virus ini pertama kali membuat corona juga dikenal dengan sebutan Hun virus. Penyebab virus atau COVID-19 ini merupakan virus single yang berasal dari kelompok corona. Sedangkan virus yang lain termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus Middle-East Respiratory Syndrome dan Staph Respiratory Syndrome, dan virus corona paling banyak ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan peliharaan, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan materi kesehatan nomor HK 0107 Menkes 247 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di lingkungan masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan, diharapkan dapat mengurangi dan menekankan angka penularan COVID-19. Melihat dari data, terdapat ada progres terhadap pengendalian COVID-19. Namun, ada hal yang harus dicatat. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi, yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga lingkungan, protokol kesehatan wajib dijalankan. Upaya pemerintah bukan sosialisasi tapi lebih ke diseminasi informasi akibat sulit menciptakan kesadaran perilaku masing-masing individu untuk menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat menengah bawah cenderung tidak mematuhi protokol kesehatan. Perilaku tidak taat terhadap protokol kesehatan menurutnya tidak utama dalam penanganan kasus penyebab virus corona.
Terdapat 5 protokol yang diluncurkan ini sifatnya memperkuat protokol yang sudah ada. 5 protokol ini yaitu kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatas, protokol area pendidikan, serta protokol area publik dan transportasi. Protokol tersebut akan dilaksanakan di Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Berikut terakhir adalah kesimpulan dari materi tentang COVID-19 ini ialah virus COVID-19 merupakan virus yang berbahaya dan dapat menular ke siapa saja. Namun kita harus peduli terhadap protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah. Tetapi terdapat banyak masyarakat yang mengabaikan wabah virus COVID-19 ini. Masyarakat seharusnya sadar bahwa telah mengabaikan protokol kesehatan, maka kita bisa berkontaminasi virus corona 19 dan akan sadar bahwa kerumunan dapat menyebabkan rantai virus corona 19 semakin meningkat. Menghindari bersalaman secara kontak langsung. Bila kita berkomunikasi dengan virus COVID-19, maka orang-orang di sekitar kita juga akan terkena dampaknya dan akan semakin besar secara cepat dan luas. Jadi sangat penting bagi masyarakat untuk menimbulkan kesadaran atas bahayanya kerumunan yang tidak menurunkan protokol kesehatan. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker untuk mengurangi terkontaminasi virus corona melalui percikan mulut. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja yang dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.